mulai ekspansi ke bidang lain tuh? Pas udah habis SMA, udah mau kuliah, ekspansi di bidang apa ini maksudnya? Fredrik kan ada musik kan sekarang? Iya, ada gininya memang. Kita punya namanya Fredrik Record. Ya. Dia label, artinya siapa yang pingin dibantu promosiin ya, kayak modelnya kita nanti bantu masuk ke Spotify gitu. Kita bantu untuk nyari siapa sih videografer yang bisa bantu buatin video gitu. Itu sih udah, kalau Fredrik Record tuh dari 2014. Ya 14 akhir itu memang pingin sih, karena kita kan kalau Fredrik itu kan gak jauh-jauh dari musik, memang temanya dia itu gitu, jadinya salah satu yang kita kembangkan ya di bidang musik. Nah selain itu ada apa lagi Fredrik? Kalau Fredrik ada gini juga kalau sekarang, yang artinya yang baru tak buat di 2019 pertengahan tahun 2019 di bidang gini, cuci sepatu itu. Oh iya cuci sepatu. Karen Clean namanya. Itu memang di bawahnya Fredrik. Karena kan Fredrik emang sih dia jual sepatu, tapi sepatu orang lain kan. Kita belum buat sepatu sendiri. Dulu pernah mau buat, tapi karena contohnya tidak begitu bagus, jadinya enggak tak lanjutin, enggak tak jual jadinya gitu. Karena begitu bagus contoh yang dikasih. Sampai ke Bandung dulu kan untuk nyari vendornya yang bisa buat. Tapi untuk sekarang perkembangan sepatu itu sangat tinggi. Makanya kalau kita buat sepatu sih mungkin modalnya akan lebih tinggi karena buat sole-nya lain sebagainya. Makanya diawali dengan buat cuci sepatu. Gitu. Oh ya, ada satu lagi. Bisnis ini apa? Toko bangunan atau apa sih? Ya, toko bangunan. Toko bangunan itu sendiri atau gimana? Itu orang tua itu. Oh, punya orang tua. Di sana kalau di Fredrik saya sebagai founder dan di sana sebagai pendiri dan juga istilahnya direkturnya, CEO-nya gitulah. Kalau di Batu Ayu kan namanya Batu Ayu, yang untuk di toko bangunannya. Itu saya sebagai marketing. Karena gini, seperti yang tadi tak bilang kan, sebenarnya kan saya ingin berbisnis, tapi nggak mau, artinya pasti orang-orang apalagi di daerah Karangasem atau di kampung kan pasti bilang, oh nah itu udah bapaknya gini, itu udah bapaknya gini. Kan sangat berat sebenarnya memikul beban seperti saya ini gitu. Jadi makanya sebenarnya dari dulu pingin banget untuk merantau, biar artinya temen yang baru tak kenal itu taunya saya, bukan tahu bapak saya. Dia menghubungi saya sebabnya bukan karena orang tua tapi karena saya gitu. Makanya seperti tadi kan nggak tahu kan itu sebenarnya Batu Ayu siapa gitu, makanya berarti itu tahu karena saya, bukan karena orang tua. Makanya kalau seandainya untuk Batu Ayu itu memang itu adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai anak. Kalau seandainya saya mengembangkan Fredrik saja, itu sangat egois. Saya udah dikuliahin, artinya saya udah diberikan izin untuk melakukan segala hal, tapi pada akhirnya saya meninggalkan apa yang sudah dibangun oleh orang tua, kan sangat tidak baik gitu. Itu bentuk tanggung jawab. Terus bentuk melakukan idealis atau melaksanakan memang apa sih yang ingin saya lakukan ya di Fredrik itu. Idealis atau egosentris? Dua pilihan. Nah, kalau di sosial media tak lihat Soicha ini kan selalu membawa vibes yang positif gitu ya. Iya, tujuannya memang seperti itu. Gimana sih ini ya Soicha, kenapa bisa gitu loh, maksudnya selalu memberikan apa ya, kalau bisa dibilang motivasi nggak sih? Ya mungkin seperti itu. Tapi apa yang menjadi sebenarnya kan itu bentuk keresahan. Tapi kan setiap orang tuh kadang-kadang keresahannya tuh berbeda-beda. Ada yang keresahan di bidang kesel sama orang lain, ada keresahan kan banyak keresahan yang kadang dibagikan di sosial media. Cara mengungkapkannya. Iya, cara mengungkapkannya kan kadang-kadang. Nah, sebenarnya saya itu paling ya nggak suka lah kalau ada orang yang curhat di sosial media tentang masalah pribadi, itu paling tidak suka gitu, karena menurut saya itu ngapain diumbar gitu kan. Lebih baik kalau sosial media itu tujuannya untuk membuat orang lain, kan ini dilihat orang, itu tujuannya ya harus buat senang, harus buat memotivasi gitu. Makanya lebih condong sosial medianya tak karahin di sana gitu, biar bisa memotivasi, biar
jadinya sih orang mikir kayak nggak ada masalah jadi kalau ngeser-ngeser gitu aja. Iya. Makanya mikirnya ada masalah, padahal sering kok teman-teman juga ketemu kan nanya gitu, wih gini, wih banyak ya gininya, masa jelek-jeleknya tak posting kan ya nggak gini banget tak gitu kan, nggak gini banget gitu. Makanya tak fokusin di motivasi, selain itu kan biar bisa motivasi diri juga. Iya. Kalau orang lain juga kena kan bagus gitu. Iya. Selain Suece berbisnis, dan pasti kan di sana juga ada investasi kan. Pernah Suece kan sering ini jalan-jalan, dan katanya itu investasi, kayak gimana sih modalnya? Aduh, iya memang kalau menurut pribadi pribadi sendiri, investasi itu salah satunya ada jalan-jalan, investasi emosional, investasi gini juga apa ya namanya, investasi inspirasi. Karena gini, setelah kita mengenal suatu wilayah baru, tempat baru, utamanya yang lebih daripada daerah yang kita tinggali, negara-negara yang lebih maju lah istilahnya, di sana lah dapat inspirasi. Itu karena kan coba dia kayak orang-orang sekarang yang cewek-cewek utamanya berbisnis dari PO Bangkok. Coba dia nggak jalan-jalan ke Bangkok terus ngecek harga-harga di sana, kan nggak mungkin ada orang terinspirasi untuk PO Bangkok dulu. Itu pasti ada orang pertama yang udah terinspirasi seperti itu. Sama halnya seperti Mango Sticky Rice itu kan dari Thailand. Kalau nggak tuh dia pernah ke Thailand atau minimal lah pernah ngelihat gitu, maksudnya kan jadinya dia buat bisnis seperti itu. Itu tujuannya. Memang jalan-jalan, selain itu kan biar menambah juga pengalaman di sana, jadinya bisa tahu nih budaya orang. Ya juga kan kalau setiap jalan-jalan memang nggak pernah gini kan kita pakai istilahnya kita pakai apa namanya, jasa itu, tapi kita sendiri backpacker lah istilahnya. Nggak pakai travel? Ya nggak pakai travel ya. Sendiri jadinya kita jalan di sana lah, melatih juga gimana sih bisa survive di wilayah yang kita nggak tahu sekali. Nah itu tuh perlu ini nggak sih, kalau menurut Suece itu pos dana terpisah? Perlu. Berapa persen banget. Kalau Suece nyisihin berapa persen tuh untuk jalan-jalan? Kalau dibilang persenan sih nggak ada, karena gini, kalau seandainya untuk jalan-jalan kan ada gini celengannya sendiri. Paling isi gininya aja, tahunnya aja. Terus paling minim sih anggaplah biasanya per 5 hari tak masukin, tergantung harga tiketnya itu. Tergantung harga tiket dan bekal yang ingin kita isi gitu. Langsung dah tak jadi udah punya target nih. Ya. Misalnya berapa gitu kan? Misalnya berapa? Kita mau anggaplah nyicil lah dari sekarang gitu. Ya, nyicil. Anggaplah kita berangkat. Kita nggak pernah kan berangkat selalu berdua kan, makanya tak sebut kita. Iya. Kita nggak pernah ngepost apa? Kita buat suatu gini pos khusus berapa persen untuk jalan-jalan, enggak. Kalau kita udah tahun ini kita mau ke sini, kita udah mikirin kita butuh dana berapa, 5 juta, 10 juta, berarti kita harus tarik dah dari sini ada berapa bulan, kita bagi langsung gitu. Berarti kita apa sih caranya biar bisa dapat lebih gitu. Kalau misalnya pembisnis kan ya nyari aja orderan lebih. Kalau kayak pacarnya kan dokter, dia ya nyari jaga lebih gitu, biar dapat penghasilan lebih gitu. Itu udah. Terus selain itu jalan-jalan juga sambil gini nyari uang. Kayak pas ke Malaysia waktu ini kan gini juga. Just Tip Garuda. Maunya Just Tip Harley gitu. Beda. Jangan ke arah sana. Biar seru. Nah, itu dah salah satunya berbisnis. Pas di Malaysia itu hasil Just Tip bisa balikin harga tiket. Oh iya. Ya, free. Karena emang gini, anehnya juga harga di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia. Produk lokal Malaysia ya? Bukan. Pants. Oh ya? Iya. Di sini orang-orang Just Tip jual berapa pants yang checkerboard, yang artinya yang paling fenomenal lah, yang old school atau apa. Di sini rata-rata kan yang ori ya, yang asli kan di atas 1 juta, 1.200.000. Ya. Kalau di sana udah di toko pantsnya asli memang yang cabang Malaysia, dia cuma 800.
Oh gitu. Ya makanya just tip tuh bisa ada Menjanjikan. iya bisa untungnya sampai 600.000 gitu sekali. Iya, Oh, karena apa ya, pajak mungkin ya. kemungkinan seperti itu. Kalau menurut Sueja nih, tren ke depan 2020 ini seperti apa sih? Tren bisnis ya. Tren bisnisnya Heeh. lebih ke gini sih, di bidang konten kalau tak lihat. Kalau pengen berbisnis tuh di sini kan banyak artinya orang-orang yang ingin buat bisnis itu banyak Mm-mm. di bidang fashion kah, di bidang makanan kah, apapun itu. Tapi kadang jarang yang bisa buat konten. Konten dalam hal ini buat foto, buat Misalkan video, itu yang artinya orang-orang jarang. Nah, mungkin kalau ada yang bisa, artinya punya passion di bidang desain, videografi dan lain sebagainya, itu sangat menjanjikan ke depan. Dan yang kedua itu contohnya lebih ke arah teknologi sih. digital. Ya, digital. Contohnya kayak kemarin kan ada dapat bincang-bincang sama teman-teman di biasalah di kedai kopi. Bincang-bincang sama teman-teman. Sebenarnya simple dia. Dia itu menteknologikan apa yang kebiasaan orang-orang lama lakukan. Contohnya gini. Dia itu jasa. Jasa di bidang ada villa yang artinya gini dia pengunjungnya sedikit. Terus artinya pingin lah biar bisa masuk target villanya ini, villa si A, si B. Biasanya banyak di daerah-daerah kan. Kadang-kadang ada orang yang bisa bangun villa, tapi kan kalau perseorangan yang punya artinya sendiri-sendiri kan kadang memasarkan itu nggak bisa. Dia jasa itu aja. Dia kenakan fee 20%, langsung dia daftarkan mereka itu ke booking.com, pergi-pergi lain sebagainya. Itu aja kerjaannya dia. Di bidang teknologi. Langsung dia kalau ingin dibuatin, itulah tadi lanjut ke konten lagi. Dibuatin biar websitenya atau apa. Itu lebih banyak sekarang. Iya. Karena trennya kita kan memang harus dari segi digitalnya bagus gitu. Meskipun kadang-kadang kan orang-orang digital dulu dilihat, habis itu baru produknya di sana. Itu aja memang trennya. Lebih ke arah bisnis yang berbentuk digital. Nah, tips dari Sueja memulai usaha di 2020 itu seperti apa sih? Haruskah mulai dari passion kan? Ya. Kan gitu kan Ya, sekarang dari passion atau dari mana sih dulu? Maksudnya atau mengikuti pasar gitu loh. Kalau dari saran sendiri ya, untuk yang memang mau buat bisnis, tak saranin sih. Kalau punya modal gede, silakan passion di sana, ambil dah passion, silakan. Tapi kalau seandainya memang modalnya sedikit, silakan kombinasikan passion dengan market. Karena kalau seandainya sekarang, kalau menurut saya sendiri sih melihat bagaimana artinya persaingan itu sangat sengit. Kalau kita masih konsisten dengan istilahnya kita terlalu ego dengan idealis kita, akan susah berkembang. Kita perlu modal yang sangat tinggi untuk bisa menjadi ya istilahnya berkembang dengan idealisme kita sendiri gitu. Tapi ada baiknya dikombinasikan aja gitu. Kayak contohnya Frederick, dia idealis emang di musik. Tapi kita nggak pernah terlalu ini juga jauh dari yang namanya skate karena itu tren. Kita memang di musik untuk Frederick lebih ke rock gitu kan. Tapi kita nggak juga jauh dari yang namanya emo dan sebagainya. Kita tetap apa sih trennya itu? Tapi kita tetap punya jati dirinya. Supaya nggak terlalu kaku. Nggak terlalu kaku. Dan itu pun yang bisa jadi bikin ini kan survive kita ya, di tengah. Di tengah artinya adanya persaingan, di tengah bagaimana inovasi pesaing yang ada gitu. Lebih baik sih kalau memang punya modal tinggi silakan idealisnya dijalankan. Tapi itu akan sangat butuh waktu lama. Ya. Dan juga modal yang sangat besar. Kalau memang ingin lebih cepat terus kalau udah punya modal jalani idealisnya gitu silakan, bisa disimbangkan antara idealis dan juga permintaan pasar. Oh, Frederick kan selama ini ya ngikutin pasar sebenarnya, tapi tetap jalankan idealis. Contoh ngikutin pasarnya apa sih yang paling banyak diminta produknya itu tak buat. Nggak pernah kita bikin kayak kita mau bikin tren jogger pants gitu, jogger aja buat. Kita bikin mau tren kemeja pantai aja buat, nggak kayak gitu. Apa sih yang
ngetren sekarang kita buat, tapi tetap ya konsepnya kita Frederick gitu. Ya. Makanya ngetren lu kaos kaki kita buat kaos kaki, tote bag ngetren buat tote bag gitu. Kadang ada brand yang memang dia idealis. Ya. Nggak pengen ini ya. Biasanya dari dulu itu aja gitu Ya kan. ada kayak gitu. Ada yang bisa survive, ada yang nggak bisa. Pesan-pesan dah terakhir, pesan-pesan bagi anak muda milenial. Ya. Oh, milenial itu adalah salah satu kata-kata sihir. Iya, untuk memotivasi anak-anak muda. Ya. Padahal sebenarnya anak muda emang udah dari dulu Iya, dari dulu ada anak muda gitu, cuman beda sekarang eranya aja. Ya. Gitu. Ya, pesan dan pesan itu kurangi rebahan. Bukan. Enggak, benar kan? Iya. Ya, karena kan kadang-kadang di Twitter kan ya ngetren sekali gitu istilah rebahan dan sebagainya gitu. Apa sih pekerjaan yang bisa rebahan gitu? Ada sih mungkin nyoba-nyoba kasur gitu mungkin ada. Mungkin sedikit gini ya, pesan dari saya, kita kan sama-sama belajar sebenarnya di sini. Sebenarnya kuncinya untuk bisa tetap konsisten atau survive dalam berbisnis tetap kita mau belajar, itu yang paling penting dalam bidang apapun sebenarnya. Di bisnis kita harus tetap yang namanya belajar, karena kita kalau di bidang bisnis yang ya kita ketemu hanya tentang perubahan, dulu jualan BBM, sekarang Instagram, habis Instagram Shopee, habis itu Tokopedia, udah pakai BTS lagi sekarang, pindah semua dari Shopee ke Tokopedia, kan terus belajar. Kalah Ronaldo ya? Iya, Ronaldo yang Shopee. Itu dah jadinya kalau seandainya ingin sukses di bidang bisnis atau lain sebagainya, jangan berhenti yang namanya belajar, baik lewat orang lain maupun lewat apapun yang lainnya, kan sekarang udah banyak gitu. Terus kalau seandainya di bidang bisnis yang penting adalah ginilah namanya rekan kerja atau networking kan. Itu kalau memang pingin fokus di bisnis itu sangat harus dipertahankan, harus terus dicari. Jangan malas ngomong sama orang baru. Ya, jangan malas datang ke suatu acara atau kegiatan, pasti akan selalu harus ada kegiatan, harus diikuti kalau memang ada waktu gitu. Soalnya di sana kita ketemu artinya rekan-rekan baru, di sana kita ketemu yang namanya insight yang baru, pengalaman baru, informasi baru. Bisa dah kita nyambung bisnisnya di sana gitu. Jadi yang penting itu yang pertama kita harus belajar, terus networking. Iya. Kalau saya sih seperti itu. Sebenarnya banyak ada yang lain lagi. Kalau tak jelasin semua nggak jadi pesan-pesan. Penjelasan. Intinya be entrepreneur ya. Apa ya? Apa yang di YouTube? Stay focus and be entrepreneur. Ya, itu dia. Stay focus and be entrepreneur. Bye bye. Berarti semua harus jadi entrepreneur dong. Mau pegawai kayak? Gini. Tak jelasin ya. Entrepreneur itu bukan hanya tentang bisnis. Bukan hanya tentang kamu itu menjadi bos, bukan hanya sekedar kamu jadi wirausaha. Entrepreneur itu adalah sikap jiwa yang utamanya dalam hal mengambil suatu, anggaplah kamu punya, kalau jadi karyawan, kamu dikasih tugas. Jiwa entrepreneurmu gimana sih ngelola tugas agar bisa cepat selesai, agar bisa bagus hasilnya, agar bisa sesuai dengan keinginan bosnya. Kalau kita sebagai pembisnis kan akan bisa sesuai dengan keinginan pasar atau klien kita kan gitu. Itulah jiwa entrepreneur, bukan hanya kamu jadi bos habis itu nyuruh orang lain kerja gitu, bukan. Tapi tetap bisnis. Ya sih, bisnis bebas waktu. Tapi tetap juga kalau tadi ada masang alat kan pulangnya juga sore. Gitu. Ada lagi? Nah, tutup dah. Stay fokus. Ya mungkin itu salah satu jargon yang dulu pernah tak buat pas di siapa YouTube. Siapa tahu nanti bikin mood kan lagi. Ya siapa lagi mood lagi yang itu lagi nyeritain gitu kan. Biar teman-teman tahu di podcastnya ini kan. Apa nama podcastnya ini? Bincang tamu. Iya bincang tamu. Akhirnya saya menjadi salah satu tamu di bincang tamu. Semoga nanti kan. Semoga nanti apa yang tadi tak ceritain bisa menginspirasi tentunya. Terus untuk teman-teman yang mungkin
masih bingung apa sih itu berbisnis, apa sih entrepreneur, itulah seperti yang tadi jelasin tadi. Biarpun jadi karyawan, entrepreneur itu sangat penting. Kalau bisa mengembangkan jiwa entrepreneur pasti jadi karyawan terbaik di sana. Tapi tetaplah kamu jadi karyawan di sana. Oke, stay focus and be entrepreneur. Bye bye.